ulama besar. Saksikanlah Facebook, YouTube Bait Qur'ani Tahfiz. Info lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Eti Sarwati. Ana mendapatkan amanah di Bait Qur'ani Cinangka Sawangan. Sebelumnya Ana sudah mengenal Bait Qur'ani dan bergabung 11 tahun yang lalu dengan wasilah memasukkan anak di salah satu lembaga Bait Qur'ani, yaitu di TK Cinangka. Banyak program yang Anda ketahui, diantaranya yang menarik perhatian Anda yaitu program dakwah. Sebab ini maka Anda pun mendapat izin dari suami untuk turut bergabung di lembaga Bait Qur'ani Cinangka. 1 tahun menjalankan amanah di Bait Qur'ani Cinangka, masih banyak yang harus Anda pelajari agar apa yang menjadi visi misi Bait Qur'ani dapat tercapai. Di antara salah satu visi misi Bait Qur'ani yaitu mencetak 1 juta ulama besar. Ikhtiar mencetak 1 juta ulama besar diantaranya yaitu Gebyar Indonesia Menghafal. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan seluruh guru-guru serta wali santri amat mendukung kegiatan ini. Semoga apa yang menjadi tujuan Bait Qur'ani khususnya dan pada umumnya kita bersama dapat tercapai, yaitu mencetak 1 juta ulama besar. Takbir. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita liburan calon ulama besar. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dan Adek dalam acara cerita liburan calon ulama besar. Hari ini judulnya apa ya, Dek? Pohon Nabi Adam. Ya, hari ini cerita tentang pohon Nabi Adam. Kita akan bercerita yang terdapat dalam surat Toha ayat 120. Nih, dengerin ya, Dek. Iya, Bun. Ada sebatang pohon ajaib di surga. Setan menamainya pohon khuldi karena menurut setan orang yang memakan buahnya akan hidup kekal, tidak akan mati. Saat itu Nabi Adam dan Hawa sudah diperingatkan Allah agar tidak mendekatinya. Tapi setan terus membujuk mereka. Kalau kalian memakan buah pohon ini, kalian akan abadi di surga.
Karena ingin terus hidup di surga. Apa, Bun? Abadi itu maksudnya terus menerus hidup di surga. Abadi itu selama-lamanya. Karena ingin terus hidup di surga, Nabi Adam dan Hawa terbedaya dan mengikuti bujukan setan. Allah marah karena perintahnya dilanggar. Lantas Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya Hawa turun dari surga. Maka Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Di bumi inilah kemudian Hawa melahirkan banyak anak kembar. Lalu dari keturunan merekalah kita lahir dan hidup di dunia. Yuk sekarang kita doa mohon perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan apa yang telah diciptakannya. Dek, seru nggak dek? Seru, Bun. Senang nggak cerita sama bunda? Senang, Bun. Kalau senang, jumpa lagi dengan Bu Nurul dan Adek. dalam cerita liburan calon ulama besar. Jumpa lagi. Rahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya. Saya dari TK Bait Quran Ar-Rahman, tahfizu surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uqtilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu suddirat wa idzan nufusu zuwidat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra imra'atihi akrimi maswah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arwa burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألقى السيدة لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. An-Nisa, terjemahkan surah Yusuf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Waja'u dan tahdatkan ala komisi dengan membawa baju bidamin kadhib yang berwarna rendah kepalsuan. Kalau dia berkata, bal sawalan satu, hanya dikaya kamulah yang memandang baik urusan buruk tersebut. Anfusukum, hanya kalianlah amran atas perkara tersebut. Fasabrun jamil, maka bersabarlah yang terbaik bagiku. Wallahu, dan hanya Allah lah al-musta'an, tempat memohon pertolongan ala atas apa-apa yang tersebut kalian sifati. Dan telah datang saudara-saudara Yusuf dengan membawa baju gamisnya Yusuf yang berwarna darah palsu. Dan ia yang Yakub berkata, sebenarnya hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik urusan buruk tersebut. Maka bersabarlah yang terbaik bagi diriku. Dan hanya Allah tempat memohon pertolongan atas apa yang telah kamu ceritakan. Terjemahkan ayat 38. A'udzu
itulah min fadlillah, karunia dari Allah alaina, atas kami, wa ala nasi, dan atas manusia, walakinna, akan tetapi akhfaran nas, banyak manusia la yashkurun, yang tidak bersyukur. Dan telah aku ikuti agama nenek moyangku, yakni Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukannya dengan yang lainnya. Dan itu adalah karunia dari Allah atas kami dan atas manusia semuanya. Akan tetapi banyak manusia yang tidak bersyukuri. Tafsirkan ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusuf ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kulunna sab'un hijab wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Jadi pada ayat 46 ini adalah jawaban dari ayat 43 yang hampir penggalannya adalah hampir sama, yakni Isa Al-Baqarah isinan yang nasab wa hijab pasal sumbatin khudri wa ukhra bifas, yang dimana ini adalah mimpi dari seorang raja Mesir yang dia menceritakan akan mimpinya tentang 7 ekor sapi yang gemuk telah memakan 7 sapi ekor yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum yang kering. Sang raja merasa heran, merasa bingung, merasa ketakutan apa yang telah ia alami dalam mimpi tersebut. Akhirnya pada ayat 43 ia mengumpulkan seluruh cendekiawan, ahli hukum, para pejabat-pejabat yang ada dari kerajaan tersebut untuk mengetahui mimpinya. Ya ayuhan mu'aftuni fi ru'yaya in kuntum bi ru'ya ta'qilun. Maka tolong takwilkanlah mimpiku jika kalian benar-benar bisa menakwilkan mimpiku itu. Namun pada ayat ke-44-nya mereka berkata, Allah a'lam, bahwa mimpi tersebut adalah omong kosong dari mimpinya. Dan mereka pun benar-benar mengakuinya bahwa bagaimana kita pilih ahlam di ayatnya, kami tidak dapat menakwilkan mimpi tersebut. Namun pada ayat ke-45-nya, yang dimana saat itu ada seseorang yang sebagai pelayan melihat bahwa ada seseorang yang mampu mentakwilkan mimpi seseorang, yang dimana orang itu adalah orang yang pernah selamat dari penjara karena pernah ditakwilkan oleh Yusuf. Maka sang pelayan ini dia ceritakan dan dia usulkan kepada sang raja untuk menakwilkan mimpi raja tersebut. Jadi dia datang kepada raja tersebut dan memberi kabar bahwa ada seseorang yang mampu menakwilkan mimpi itu. Kemudian raja itu memberikan izinnya dan kata pelayan itu fa'arsilun, maka kau utus aku untuk menemuinya. Maka dijawab oleh ayat 46 ini. Ketika pelayan itu datang ke penjara yang berdekatan oleh Yusuf langsung menjawabnya tanpa dia menyalahkan apa yang telah dia lupakan akan misalnya untuk menyalahkan Yusuf dari penjara, dan itu pun tidak menjadi salah satu syarat dari Yusuf untuk keluar dari penjara. Tanpa basa-basi, si pelayan ini langsung mengabarkan akan mimpinya tentang 7 ekor sapi yang gemuk memakan 7 sapi ekor yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang kurus. Nah, yang kering. Kemudian Yusuf langsung mentakwilkannya dengan mengatakan pada ayat ke-47-nya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ini, mimpi Raja Mesir ini adalah sesuatu takdir bagi Allah yang dimana sejak inilah nanti Yusuf dapat keluar dari penjara. Pada ayat ini akan terus bersambung dari ayat 47 sampai 49, yang dimana Yusuf menjawab yang pertama pada ayat 47. Qala tasra'u sab'a sinina dahaba ma hasaltum falaruhu fi sumurihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kata Yusuf, dia menyuruh bahwa di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 7 sapi ekor ini menartikan sebagai ladang, dan 7 tanaman itu adalah sebagai hasil panen yang telah mereka panen dari ladang tersebut. 7
sapi ekor yang gemuk menandakan bahwa akan ada datang 7 tahun yang dimana Allah memberikan nikmat rezeki kepada para penduduk Mesir untuk menghasilkan panen yang telah mereka tanam. Maka kata Yesus sudah pesan, maka makanlah apa yang telah kalian peroleh dan simpanlah secara baik kecuali apa yang akan kalian makan. Lalu fi sumuli, dan jangan kalian lepaskan tanaman tersebut dari pakaian. Kenapa? Karena Yesus berpesan bahwa itu dalam ilmu sains, kalau misalnya tanaman dilepas dari pakaian akan cepat busuk. Makanya Yesus memberitahukan agar tanaman-tanaman tersebut disimpan dan tidak lepas dari pakaian agar bisa awet untuk kedepan-kedepannya. Dan 7 sapi ekor yang kurus itu menandakan pada ayat yang 48. Sumayati mimba tidak dikasabung syidad yakuna maqaddamtum lahuna illa qalilan mimma tusnun, bahwa akan ada 7 tahun yang dimana mereka akan dilanda kekeringan. Allah telah memberikan kalian dimana mereka harus mempersiapkan 7 tahun di awal untuk mereka bertanam, untuk mereka menghasilkan panen-panen dan disimpan, dan 7 tahun kemudian itu menguji mereka agar mereka dapat bersabar dan mempersiapkan dari sebelumnya, mempersiapkan bekal-bekal. Kemudian pada ayat 49-nya, Sumayati mimba kafiri wa sanasihi wa fiyasul, yang dimana ketika mereka sudah dalam 14 tahun, 7 tahun pertama untuk mereka bercocok tanam, untuk mereka menghasilkan dari panen tersebut, 7 tahunnya untuk mereka menghabiskan apa yang telah mereka simpan. Karena mereka dapat bersabar, karena mereka pintar untuk menyimpan makanan-makanan yang telah Yesus pesankan agar mereka bisa menyimpan dengan baik, maka Allah berikan nikmat 2 tahun kemudian dengan Allah turunkan hujan bagi mereka, yang dimana mereka dapat memeras anggur-anggur. Jadi pada ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus pintar dalam memanajemen waktu, dalam memanajemen barang yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus bisa memanfaatkan, kita harus bisa menyesuaikan waktu yang dimana yang menjadi kan yang telah Allah tetapkan sebagai nikmat dan rezeki bagi kita untuk bekal kita, mempersiapkan waktu yang dimana Allah akan uji dan beri cobaan bagi orang-orang yang bersabar dan bagi orang-orang yang pintar mempersiapkan waktu sebelum dan sesudahnya. Apalagi terutama di kondisi pandemi corona ini, kita harus mampu mengatur krisis dari mengatur manajemen waktu dari yang kita alami pada pandemi corona. Tafsirkan ayat 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Hanya kepada Allah aku mengadukan segala kesusahan dan kesedihanku. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Juga penjelasan Ibnu Katsir ini menandakan bahwa yang diucapkan oleh Yakub, ia mengharapkan atas segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Ibnu Abbas, ayat ini mengandung kata bahwa yang mempercayai mimpi Yusuf itu benar, dan Allah pasti akan membenarkan mimpinya dan menjadikannya kenyataan, seperti yang pernah dialami mimpinya oleh Yusuf pada ayat keempat, yakni ketika ia melihat ahad asyara kawkaban wa syamsa wal qamar, lihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Yang kemudian 80 tahun kemudian Ibnu Katsir dan beberapa para ulama, mimpi ini menjadi kenyataan yang akan dijawab pada surah Yusuf ayat 100. ورفع إليه على العرش وخره سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. Bahwa mimpi ini akan menjadi kenyataan yang dimana ahad asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ini menandakan 11 orang anak laki-laki yang saudara
kehilangan atas kedua orang tuanya. Yang pertama adalah Yusuf, yang sebelumnya dijelaskan pada ayat 86. Nabi Yusuf ini hilang sejak dia pergi bersama saudara-saudaranya di bawah untuk berlomba dan pergi. Hingga sampai itulah Nabi SAW sedih dan menangis. Begitupun dua orang tuanya, yakni Bunyamin dan disebutkan dalam Ibnu Katsir bahwa yang satu lagi adalah Hudaib, di mana mereka berdua di penjara sebab karena mereka tertuduh sudah mengambil barang milik seorang raja Mesir. Namun sedih yang sangat dalam dirasakan atas kehilangan Yusuf. Kenapa? Karena dia memang yakin bahwa Yusuf itu masih hidup, sedangkan apa yang dikatakan saudara-saudaranya telah memakan dimakan serigala itu adalah sebuah kebohongan. Karena inilah Yusuf telah dianggap masih hidup, namun dia tidak tahu bagaimana kehidupannya, apakah sengsara ataupun bahagia. Inilah yang selalu membuatnya dia selalu menangis hingga dikatakan pada surah Yusuf ayat 84, ya asra'ala Yusuf wabiyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib, di mana ketika Yusuf menangis hingga matanya menjadi putih, yakni menjadi buta. Namun tak ada lagi yang dapat dia perdayakan dalam dirinya kecuali ada yang disebutkan dalam ayat 18, pasal belum menjadi kecuali dia bersabar atas yang terjadi, dan dia curahkan kepada yang lebih berhak, dia adukan kepada yang berhak hingga dia berdoa kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, hanya kepada Allah aku mengalami segala kesusahan dan kesedihanku. Dari ayat ini bisa kita contoh bagaimana kesabaran menjatuh atas kehilangan Yusuf. Dan ini bisa kita jadikan pula sebagai doa sehari-hari kita. Maka apabila kita sedang dilanda kesusahan, kesedihan, jangan kita sama manusia lain, tapi kita curhat sama Allah, kita adukan sama Allah, bukan sama yang lain. Karena yang bisa menentukan, yang bisa merubah takdir itu dari Allah, itu yang bisa memilih. Sedangkan manusia, hati manusia masih bisa baper, masih bisa marah. Sedangkan kalau kita curhat sama Allah, Allah pasti berikan solusinya terbaik buat kita. Dan yang mampu merubah takdir itu adalah Allah. Berhubung dengan doa kesulitan dan doa atas kesulitan dan kesedihan ini, ada salah satu doa pula di mana dia adalah doa bagi seorang nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa Nabi Yunus yang dimana ini ketika ia sedang berada dalam kesulitan, berada dalam perut ikan maut, sehingga ketika dia dilanda kelaparan, ketika berada dalam kegelapan, dia mengaku. Dan ayat doa ini sebagai pengakuan saja yang suci, pengakuan atas hambanya yang telah berbuat zalim, bukan Allah yang telah berbuat zalim, dan pengakuan atas hambanya sendirilah yang telah merugikan dirinya sendiri, bukan orang lain. Maka dengan kesungguhan Nabi Yunus, dengan ketabahan Nabi Yunus, hingga Allah istighfar, ia keluar dari perut ikan maut ini dengan selamat. Jadi pada ini dapat kita sebutkan bahwa kita harus mampu mendekatkan diri kepada Allah, adukan semuanya sama Allah, segala kesusahan dan kesedihan kita, apapun masalahnya, adukan sama Allah, karena yang mampu merubah takdir itu adalah Allah, bukan manusia. Itu yang dapat kami bisa. Allah adalah Bacakan surah Yusuf ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Bacakan 5 ayat sebelumnya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin.
الرجيم. Bacakan 5 ayat setelahnya. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sambungkan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nadri hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nasdaru kayla ba'ir dzalika kaylun yasir. Qala lan ursilahu ma'akum hatta ta'tuni mawsiqahum minallahi la ta'tunani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atawhum mawsiqahum qalu Allahu ala ma naqulu wakil. Syukur. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba
وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا صدق الله العظيم. Pastikan dulu ayat yang akan dihafal anak. Nah, kita mulai dari ta'awudz. Nah, diperhatikan tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah kita pastikan mana ayat yang akan dihafal anak atau bacaan yang akan dihafal anak. Ini kita mulai dari ta'awudz. Misalnya kalau ayat misalnya surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Kita pastikan ya yang akan dihafal oleh anak. Yang kedua adalah karena kita adalah orang Indonesia, Al-Quran itu berbahasa Arab. Tentu ada huruf-huruf Arab itu yang penyebutannya tidak ada di bahasa Indonesia. Berarti bisa dipastikan buat anak-anak yang baru bisa ngomong ini, yang kita ngomongnya udah lancar aja karena kita orang Indonesia, ada beberapa huruf yang tidak ada di Indonesia, susah bagi kita orang dewasa menyebutkannya, apalagi anak yang memang tadi dari baru bisa ngomong, atau huruf Indonesia juga kayak R itu L, S ya, L. Nah itu susah bagi dia, jadi beban dia dua. Pertama ngomong bahasa Indonesia aja dia belum lancar, apalagi ini bahasa Arab bukan bahasa ibu. Untuk itu menjadi perhatian kita sebagai guru tahfidzul Quran. Kita perhatikan mana huruf yang tidak ada di bahasa Indonesia. Sudah kita tahu tuh mana huruf yang harus kita perhatikan. Ini ibaratnya gerak lamban otak kita. Kalau kita sudah tahu, ini yang kedua ya, dengar tadi ya. Terus yang ketiga adalah sebut bunyi huruf yang tidak ada di bahasa Indonesia itu berulang-ulang. Ya, misalnya gini. Nah, ini pertama fokus di pengulangan penyebutan huruf yang tidak ada di bahasa Indonesia. Setiap huruf yang susah itu dia disebutkan oleh semua anak. Dites bisa apa enggak. Kita sebutkan berulang-ulang satu-satu taksinya dengan benar. Yang keempat adalah penyebutannya. Ketika menyebutkannya, pastikan sebutkan dengan yang benar. Dan guru tergambar huruf keluarnya dari mana. Sehingga ketika mengajarkan, guru memberikan isyarat kepada anak. Keluarnya dari mana? Misalnya, lihat tadi ya. Coba anak-anak sekalian, perhatikan Ustazah ya. Ain keluarnya dari tenggorokan, syarat keluar huruf. Terus bacakan ketika belajar tahsin itu, bacakan dengan gerak tubuh, baik kaki, kepala, dan ikuti mimik muka. Misalnya gini nih, jadi kita bacainnya bahagia, terus kita senang, kita gerak-gerakkan kepala kita, gitu ya, nggak terbeban. Ibu-ibu kalau belajar tahsin, ustazahnya ngajarin begitu senang nggak? Stres nggak? Enggak. Itu belajar tahsin. Nah, bagaimana dengan belajar tajwidnya? Ya, yang keenam, pembelajaran tajwidnya seperti apa ya? Misalnya aja ya, perhatikan matok
I-nya ya, dasar. Matobi'i itu apa dia? Temannya alif, kasroh temannya doma, temannya. Nah, jadi kalau matobi'i diangkat sekali, angkat tangan aja. Jadi nggak boleh nanti turunin. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nanti di garis-garisin juga mana huruf yang tidak ada di bahasa Indonesia. Itu untuk matobi'i. Jadi kalau matobi'i sekali angkat tangan. Kalau dia guna, apa itu guna? Nun atau mim bertasydid. Jadi dia pakai begini ya. Nah, apa ya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu di kepala. Nah, kalau dia ketemu kayak alis, dia ada dua. Ada dia mad wajib, ada dia mad jaiz. Kalau dia jaiz, boleh dia mau di 6, 4, 2 gitu ya. Kalau dia wajib dia 6. Nah, kalau di mad wajib itu dia di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu ya. Kalau dia mad jaiz, dia di tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kalau mau gampangnya dienamkan aja semuanya. Nanti dia jadinya juga nggak 6, jadinya 5, 4. Karena 4 jadinya. Makanya di setiap alis patokannya ibu jadikan aja 6. Karena anak-anak kan kurang sabar ya. Kalau dia mad wajib, ibu lebihkan 2. Hukumnya tuh 6, lebihkan 2. Karena apa? Biasanya nanti jadinya juga 6. Karena anak belum 6 sudah berhenti. Kelamaan dia. Tidak mau. Jadi taraf pembelajarannya kita tuh bagi dia menjadi 3. Tadi yang pertama banget kan kita bacakan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa 3 kali kita bacain dulu kan anak? Sebagai pemasukan informasi aja dulu. Setelah itu baru masuk ke pembetulan tahsinnya. Paham? Sudah tuntas pembetulan tahsinnya, baru dia ditalaki. Kita bacakan. Sudah kan tadi kan? Sudah tahsinnya udah kan? Nah, sekarang pentalakiannya. A'udzu. Pentalakian ini kalau dia ditahsin, fokus kita adalah anak itu benar pengucapan. Nah, fokusnya di benar pengucapannya. Sudah kita anggap benar anak-anak, langsung benar nggak dia? Tadi kan karena dia masih kecil kan, nah belum sempurna pengucapannya. Yang penting ketika sudah kita berikan, terus kita masuk ke pentalakian. Fokus kita bukan di tahsin lagi, ya tahsin juga bisa juga sembari jalan. Tapi udah nambah fokusnya ke hafal anak. A'udzu. Jadi dipastikan dia sudah bisa menyebutkan a'udzu ya. Billahi. Sekali lagi ngajarin
Al-Quran itu kan abstrak dia ya, apa enggak? Abstrak, sama dengan membaca. Jadi bagaimana kita bisa mengkonkretkannya melalui geraknya. Jadi ketika pentalakiannya, geraknya bukan gerak makhraj huruf. Kalau di pas tadi bagian tahsin geraknya di makhraj huruf sama di tajwid. Tapi kalau pas pentalakian, tadi kan pertama baca biasa belum dijelasin kan. Terus yang kedua bacanya tahsin dan tajwid. Yang ketiga untuk talaki pakai geraknya dengan gerak apa? Gerak makna. Pull. Nah, ini proses yang pentalakian, berarti geraknya dengan makna. Pull katakanlah. Huwallahu. Ahad. Jadi kita cari gerak yang anak itu bisa bahagia, ya senang dia belajar Al-Quran tuh. Sudah, jadi pentalakian pakai gerak, ya pakai mimik itu dengan makna. Nah, yang keempat, setelah anak itu sudah kita bacakan, sudah kita ajari tahsin wa tajwid, sudah kita talaki, sudah. Yang keempat adalah mengajarkannya dengan murotal. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, bisa dipahami semuanya ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Jalan-jalan ke kota Mekah, pulangnya jangan lupa beli kurma. Hai para pendakwa, semoga kalian sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pergi ke pasar membeli kecambah, pulangnya jangan lupa beli tomat. Izinkan saya berdakwah tentang toleransi antar umat. Nah, seperti yang kalian tahu, sekarang ini adalah bulan Desember. Dan sebentar lagi kita akan mendatangi yang namanya tanggal 25 Desember. Sebenarnya ada apa sih di tanggal 25 Desember ini? Ya, seperti yang kita tahu, tanggal 25 Desember adalah perayaan Hari Raya Natal. Sebenarnya kita diperbolehkan gak sih oleh agama kita untuk merayakan Hari Raya Natal? Ya, jelas gak boleh lah, karena Allah telah melarang keras kita untuk ikut-ikutan dengan agama lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi sudah jelas kan pada ayat surah Al-Kafirun saja Allah melarang keras untuk kita ikut-ikutan dengan agama yang lainnya. Contohnya yaitu kita ikut-ikutan merayakan atau mengindahkan Hari Raya Natal. Sebenarnya sih banyak umat Islam yang gak ikut-ikutan di Hari Raya Natal. Tapi banyak umat Islam yang mengikuti atau merayakan perayaan tahun baru. Nah, tahun baru ini bertepatan pada tanggal 1 Januari. Bukan hanya umat lain yang merayakan, tetapi sekarang ini umat Islam ikut-ikut merayakan. Contohnya kayak ikut bakar-bakaran atau menyalakan kembang api. Coba kalian pikirkan. Allah menciptakan langit yang sangat indah, lalu kalian tembakkan petasan ke atas langit itu. Apakah langit itu tidak merasa kesakitan? Nah, jadi kalian seharusnya sebagai umat Islam
harus mengerti kalau kita dilarang keras oleh Allah untuk ikut-ikutan yang namanya perayaan umat lain. Karena selain merugikan diri kita sendiri, bisa merugikan yang lainnya. Contohnya yaitu tadi, awan pun rasa sakit karena coba kalian bayangkan, yang kalian tembakan itu adalah kembang api, itu adalah api, kalian tembakan ke atas langit. Apakah langit itu tidak merasa kesakitan? Nah, selain itu banyak orang Islam yang tidak mengerti apa itu yang dilarang oleh agama atau yang diperbolehkan oleh agama. Oleh sebab itu mereka banyak yang ikut merayakan acara tahun baru. Sedangkan di saat tahun baru Islam aja kalian tidak semeriah itu merayakannya. Kenapa di saat tahun baru yang memang bukan ajaran Islam kalian rayakan hingga besar-besaran? Nah, dan selain yang ikut merayakan juga sekarang ini banyak orang yang ikut-ikutan dengan acara-acara lainnya. Contohnya kayak ikut-ikut gongsi pacai atau ikut-ikut perayaan yang lainnya. Kan padahal sudah jelas dalam Al-Quran bahwa kita dilarang untuk ikut-ikutan. Nah, memang kita dilarang untuk ikut-ikutan acara agama lainnya. Tetapi kita diwajibkan untuk toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi ini bukan berarti yang namanya kita ikut-ikutan ya. Terkadang orang bilang, kamu kenapa ikut-ikutan? Saya mau toleransi antar umat beragama nih. Nah, bukan kayak gitu yang namanya toleransi umat beragama. Maksud dari toleransi adalah kita membiarkan mereka beribadah sesuai keyakinan mereka sendiri. Bukan kita malah ikut-ikutan keyakinan mereka. Nah, selain itu, padahal kita diharuskan untuk toleransi. Tetapi masih ada aja yang namanya permusuhan antar umat beragama. Padahal seharusnya kita harus saling menghormati antar umat beragama. Sekarang banyak permusuhan yang terjadi hanya karena beda agama dan beda pendapat. Padahal Allah menyuruh kita untuk saling menghargai atau menghormati antar umat beragama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 118 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasi ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Shadaqallahul azim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, maka Ia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Nah, maksud ayat ini apa sih? Maksud ayat ini adalah kita dilarang oleh Allah untuk berselisih antar umat hanya karena pembedaan pendapat. Padahal kita bisa bertukar pendapat atau saran. Tetapi jangan sampai karena pendapat itu kita malah ikut-ikutan agama mereka. Jadi intinya adalah kita harus memang benar-benar menghargai atau menghormati umat lain. Bukan hanya mengejek-ngejek mereka karena perayaan mereka atau tradisi agama mereka yang beda. Mulai sekarang kita harus percaya atas keyakinan kita sendiri. Dan kita nggak boleh yang namanya mengejek-ngejek karena mereka perayaannya beda dengan kita. Kita hari raya Idul Fitri, mereka hari raya Natal. Tetapi kita harus menjadi umat yang bersatu. Tapi kita juga harus tetap menjaga diri kita agar tidak terjerumus oleh agama mereka. Nah, di Indonesia ini kan banyak agama yang bermacam-macam. Nah, dari situ kita bisa bersatu menjadi manusia yang satu, yang bisa menjadikan dunia ini aman dan tentram. Bukan malah dengan banyaknya pendapat atau banyaknya agama, malah lebih banyak perselisihan di negara itu. Nah, kesimpulannya adalah kita harus saling menghormati antar umat beragama atau apa yang lainnya. Bukan dinilai dari dia beda agama, dia beda ras, dia beda suku, ataupun fisik. Tapi kita harus saling menghormati walaupun dia beda dengan kita atau beda dengan yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani. Yang terhormat Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA selaku Ketua Yayasan dan Konsultan Pendidikan Bait Qur'ani. Yang terhormat Ustazah Nunung Isnaini SSI MKOM selaku Kepala Madrasah Bait Qur'ani. Yang terhormat seluruh asatiz dan asatizah serta para juri yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan juga teman-teman seperjuangan yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang insya Allah bermanfaat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan pidato tentang toleransi beragama dalam Islam. Islam memang mengajarkan kepada kita sikap toleransi. Toleransi dalam Islam bermakna membiarkan umat lain menjalankan ritual agamanya, termasuk perayaan agamanya, serta bermakna tidak memaksa umat lain untuk memeluk agama Islam. Toleransi dalam Islam bukan berarti menerima keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fath Al-Qadir mengatakan, Abdu bin Humaid, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Marwadai telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai engkau menerima Tuhan kami, niscaya kami menyembah Tuhanmu. Menjawab hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Kafirun hingga ayat terakhir, yakni ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas tidak mau berkontribusi untuk melakukan toleransi dalam bentuk terlibat, memfasilitasi, apalagi mengamalkan ajaran-ajaran agama lain. Namun demikian, Islam membolehkan kita untuk melakukan jual beli, bertransaksi, dan bermuamalah kepada non-muslim. Bahkan Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan bersikap adil terhadap mereka. Akan tetapi, toleransi dalam Islam bukan lantas mengucapkan selamat atas hari raya dan perayaan agama lain. Perlu kita ingat bahwa ucapan selamat itu mengandung doa dan harapan kebaikan untuk orang yang kita beri selamat. Nah, sedangkan perayaan Natal adalah perayaan kelahiran anak Tuhan. Dengan kata lain, itu adalah perayaan kesyirikan. Lalu bagaimana mungkin kita sebagai umat muslim mengucapkan selamat dengan semua kandungan maknanya itu kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Dari sini jelas bahwa umat Islam haram hukumnya untuk terlibat dalam peribadatan agama lain, serta haram hukumnya untuk merayakan hari raya agama lain dalam bentuk apapun. Kalaupun misalnya memakai atribut Natal itu bukan termasuk bagian dari peribadatan, akan tetapi atribut itu adalah hal yang identik dengan Natal, dan Rasulullah SAW melarang tindakan demikian. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah,
As-Sun'ani menjelaskan hadis ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang menyerupai orang kafir dalam apa saja yang menjadi kekhususan mereka, baik dalam pakaian, kendaraan, ataupun penampilan, maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam harus tetap memegang teguh ajaran Islam. Kita harus tetap memegang teguh Islam dan syariahnya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berbagai ajakan yang terkesan baik, terkesan menarik, namun sejatinya itu membuat umat Islam semakin jauh, sedikit demi sedikit menjauh, bahkan meninggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang